Kabupaten Merauke yang berada di Provinsi Papua merupakan kabupaten terluas dan paling timur di wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk asli di kabupaten ini ialah etnis Malin Anim yang terdiri atas beberapa subsuku. Kota Merauke dikenal juga dengan sebutan Kota Rusa karena hewan ini banyak ditemukan di wilayah Merauke dan sekitarnya. Di samping hewan-hewan ciri khas Merauke antara lain kangguru, kasuari, kuskus, walabi, kura-kura, kasuari, kakatua, dan sebagainya. Izakot Bekai, Izakot Kai, artinya satu hati satu tujuan, merupakan moto Kabupaten Merauke dalam membangun daerah bersama seluruh lapisan masyarakat. Ya, ini terkait dengan kebudayaan simbolisme para suku bangsa di bumi. Jadi simbolisme itu penting karena simbol-simbol itu menjadi petunjuk dalam kehidupan setiap suku bangsa. Di Tanah Malin itu banyak sekali marga-marga menggunakan simbol-simbol totemistik. Etnis Malin Anim terbagi ke dalam beberapa sub-suku bangsa, yakni orang Kanum Anim, Yei Anim atau Yeinan, Yap Anim, Makleo Anim, dan Kurkari Anim. Kata Malin artinya kelompok orang yang tinggal di bagian timur di Kabupaten Merauke. Kata Malin ditambah dengan Anim berarti orang Malin atau manusia Malin. Kata Anim berarti laki-laki dan Anum untuk perempuan. Etnis Malin Anim merupakan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi berburu, meramu, dan bercocok tanam tradisional. Etnis Malin Anim memiliki filsafat hidup yang tinggi, yakni pandangan terhadap dunia diwujudkan dalam mitologi, upacara, dan praktek magi. Penataan ini terdapat dalam pembagian makhluk-makhluk menjadi satu susunan yang rapi dan dinamis dalam tatanan hidup. Wati merupakan tanaman narkotik, termasuk dalam keluarga sirih-sirihan dari suku Piperacea. Wati atau dalam bahasa Latin disebut Piper methysticum dikenal di belahan dunia lain dengan beberapa sebutan yakni kava, waka, kawa, awa, dan lawena. Kava dikonsumsi oleh rakyat lapisan bawah di negara Fiji, Vanuatu, Tonga, Salomon, dan Samoa. Di Tonga, tanaman ini dibudidayakan sebagai tumpang sari di kebun-kebun kelapa. Wati atau kava belum terlalu populer penggunaannya di Indonesia. Namun tanaman ini telah dimanfaatkan oleh beberapa negara di dunia sebagai campuran dalam obat tidur maupun minuman yang berefek penenang. Ya, sama dengan Wati. Wati itu dia datang dari Eropa sana sampai di Gunung Anyungkah atau di Bovendigul, Koreom sana. Lalu dia lanjutkan perjalanan ke Dalir atau Walanokab. Di sebelah sungai kecil Dalir itu ada tempat yang namanya Walanokab. Wal itu artinya burung, kab itu buka pintu untuk burung itu. Nah, siapa yang buka? Ada nenek satu, dia buka pintu itu. Sebab waktu itu orang-orang berpikir bahwa ini burung. Nah, tahu-tahu bukan burung, dia manusia, seorang pemuda yang ganteng, gagah perkasa. Lalu mereka mulai buka pintu untuk dia. Keluarlah dia, datang ke kota Merauke. Di kali rumah sakit, di situ ketemu lagi moyang Gebse. Dari situ dia berangkat lagi ke Okaba
sampai di Okabah. Dia dapat anaknya di situ, kemudian jadilah keramat di sana. Sampai hari ini termasuk saya turunannya ini, turunan dari burung lik itu. Tetapi dia sesungguhnya bukan burung, dia manusia, tokoh yang paling damai hidupnya, bijaksana, arif, sehingga dia disebut sebagai dewa pemersatu suku Malin. Ya. Dia yang bisa mendamaikan, dia juga yang bisa mengambil keputusan untuk mengeksekusi orang. Dan dia memang keputusan terakhir ada di dia, orang itu. Tetapi kita lihat dia dalam bentuk wati. Dari data penelitian yang pernah dilakukan terhadap tanaman wati atau kava, batang wati mengandung metistisin dan dihidrometistisin. Kedua zat tersebut bersifat sedatif yang memberi efek menenangkan dan membuat otot jadi rileks sehingga orang bisa tertidur nyenyak. Selain itu, wati juga mengandung kafein dan hidrokafein yang membuat orang mabuk bila mengonsumsinya. Tanaman wati tak nampak seperti tanaman sirih pada umumnya. Wati tidak merambat, memiliki daun lebar, tumbuh tegak dengan batang hijau agak berkayu, dan bisa mencapai tinggi 3 hingga 4 meter dari tanah. Wati merupakan tanaman wajib yang harus ditanam di kebun orang Malin. Wati merupakan tanaman sakral karena melambangkan dema atau dewa bagi etnis Malin Anim. Awalnya tanaman ini kepunyaan subetnis Yainan dan disebarluaskan oleh Margan Diken ke seluruh pantai selatan dengan menggunakan perahu dari batang sagu. Nah, wati menjadi penting dalam setiap urusan adat. Wati menjadi penting dalam setiap pelepasan tanah adat. Wati menjadi penting dalam sebuah upacara peminangan atau upacara pernikahan. Wati menjadi penting dalam upacara kematian. Wati menjadi penting dalam penyelesaian masalah sengketa antar keluarga atau antar kampung. Wati di mana-mana menjadi penting, ya, sehingga menurut orang Malin bahwa wati itu sebagai raja pemersatu dan raja yang paling bijaksana untuk memberikan kelegaan di dalam hidup mereka. Dalam perkawinan tradisional etnis Malin Anim, sejak melakukan lamaran atau peminangan, pembayaran mas kawin hingga pesta perayaan wajib menyertakan wati. Biasanya tanaman wati dikumpulkan sesuai besaran ikatan tergantung permintaan. Banyaknya jumlah ikatan wati yang disiapkan tergantung permintaan pihak keluarga perempuan. Selamat siang. Mau apa? Mau kemana? Kita mau bilang anak perempuan. Bisa tidak bisa terima kita. Dia terima kita tidak masuk ke dalam. Silakan. Saya terima. Ada perlu dengan saya tadi mau datang minum saya punya anak perempuan. Iya, ada perlu. Ya. Bapak bisa terima ke tidak buat bapak anak perempuan kita datang minum. Bapak terima. Saya terima. Datang tadi dengan persiapan, jadi saya tidak bisa tolak. Sudah, saya terima dengan baik. Dengan senang hati, saya punya anak perempuan, saya serahkan. Terima kasih. Terima
Saat melangsungkan perkawinan adat, wati akan diserahkan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki kepada kedua orang tua pengantin perempuan. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Busa, deha, anim yogi he yoga, napeta, viria, ipala, talagia, tuba, rabua, sarama, kaya, basita, da, napeta, ahab ganem, namakayakani dehe, Yakobus, Maria hika nani, Maria Yakobus hukai nani. Semua hewan dengar bahwa hari ini, tumbuh-tumbuhan juga dengar. Yakobus punya muka seperti Maria, dan Maria punya muka seperti Yakobus. Sekarang ini orang sudah tidak ada keterpanggilan untuk mereka bikin bedeng tanam wati sebagai ketahanan kebudayaan mereka. Itu roh untuk mempertahankan adat Malin itu hanya wati saja. Ya, sebab orang datang ke pesta, mereka bukan datang makan sagu atau makan nasi, mereka mau datang minum wati. Kalau wati kurang, ya, tuan pesta kalang kabut. Nah, sehingga nilai kerja, kemudian semangat kerja untuk orang tanam wati sekarang itu hampir tidak ada. Saat melakukan lamaran atau peminangan kepada pihak mempelai perempuan, tanaman wati harus disiapkan sesuai kemampuan dan status sosial mempelai laki-laki dan keluarganya. Biasanya wati harus disiapkan disertai dengan sejumlah hasil kebun yang harus ada saat melakukan lamaran. Hasil kebun lain dipandang juga sebagai seserahan penting saat melamar, yakni tebu, kumbili, pisang, ubi jalar, dan ubi kayu serta talas. Bicara Bapak. Bapak ini saya punya harta yang saya kasih sama Bapak. Terima kasih. Naba, ini saya petam. Kita mau kaharawi tamu, menangga, asum tu. Kita mau kayasim, saham, rusa, basik, kita mau kayasim, menangga nang. Terima kasih Bapak. Itu kan kok kemarin selesai nang. Napet, wati, dia temu saya, John, dia temu saya, menangkan. Terima kasih Bapak satu rumah.
balok nih. Terima kasih untuk saya. Menanggub, oh nama Hazam Heteka. Mat mohindo ke dom mian mat moho prahe uninggap samoyo. Nama hani dehe, oh nama Hazam Heteka. Nok mindenin nahame mihe namik. Oh ago nanggo. Nama hani deh. Nama oh Hazam tike hoyo uninggap samoyo ya unangga wakembin nama kali samdom epe he amut sasahi epe nanggo uta hogen paya ini unangga nanggo anda na undanya bangga ya karanga diwani wapo bangga ya kadiwan rawanande warati nanjam rawato juga warga wanana mutijar na aba ya bande mutijar na aba ona ya aba kuna dema atia mai mai bagi mereka wanau kau mau kau ya kambang indah tak kurang cerita yang bangkrut tak kau simpan bang ya kan gaya orang darut dia di dalam nero muja oh dia namanya mulu kepala keluarga lawanan mulu dapur mandi agak kuiwa lawadu Dalam mengkonsumsi wati terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai tradisi Malin Anim, yaitu 1. Bagian wati yang dikonsumsi adalah batangnya. Batang wati dikunyah hingga menjadi serabut dan bercampur dengan air liur. Air tersebut kemudian ditampung di sebuah wadah dari batok kelapa. Kedua, yang bisa mengunyah wati haruslah seorang laki-laki yang telah dewasa atau sudah kawin dan memiliki anak. Diutamakan mereka yang berstatus sosial tinggi dalam adat, serta perempuan dewasa dan telah mati haid. Ya, saya sudah dapat itu. Iya, saya sudah Perempuan dewasa atau telah menikah pun tidak boleh mengambil wati dari kebun atau mengkonsumsinya saat sedang datang bulan atau menstruasi. Perempuan muda atau belum menikah dilarang mengkonsumsi wati yang dianggap dapat menyebabkan kandungan mandul. Ketiga, wati hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah kecil, setegukan saja, jangan lebih. Jika melebihi batas maka akan menyebabkan sakit karena bisa menyebabkan kelumpuhan organ-organ tubuh. Ini saja dalam bahan mandi. Sebagai mahar atau mas kawin utama dalam perkawinan etnis Malin Anim, wati merupakan tanaman yang dilindungi dan dipandang sakral. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi tanaman wati semakin memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari masyarakat pemilik budaya wati, terutama generasi muda yang kurang menaruh minat terhadap budidaya wati.
ibaratkan orang di mari di sini, wati itu harta yang paling tertinggi bagi mereka. Wati setelah minum bersama bersaudara selesai, bagaimana mereka gaji dalam berganti tangan. Dari gaji itulah menghasilkan konsumsi adalah gula tadi untuk bagaimana penyegaran. Nah dari situ kan kita bisa merangkai itu, akhirnya menemukan bahwa ternyata yang ada di Papua Selatan ada tersimpan segudang senian atau budaya.